bandingkan tingkat stres antara mahasiswa farmasi di berbagai universitas. Kemudian kalau universitasnya hanya Unila dengan ITERA, maka itu jadinya pakai TITES apa ANOVA, Vera Magdalena. Betul, TITES. Tapi kalau pakainya yang dibandingkan adalah semua universitas di Lampung yang ada farmasinya, Unila, ITERA, Adila, Malahayati, maka jadinya pakai apa, Vera? TITES atau ANOVA? Nova ya. Oke, Tapi betul. Karena lebih dari dua kelompok. Ya, makanya kita pakai ANOVA, ya. Nah, jadi ANOVA itu adalah metode statistik untuk kita menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan. Contoh yang tadi ya, apakah ada perbedaan pada tingkat stres antara mahasiswa farmasi di universitas berbeda, ya. Nah, berbedanya itu ketika kita bilang berbeda itu adalah berdasarkan uji statistika ANOVA. Nah, ANOVA itu akan menjawab pertanyaan itu, apakah ada perbedaan. Ya, kalau secara lebih detailnya lagi, yang berbeda itu adalah min. Min itu adalah rata-rata ya. Apakah ada perbedaan yang teramati di antara min antar kelompok? Ya, jadi apakah ada perbedaan pada rata-rata antara kelompok dari Unila, dari Malhayati, dari Adila, dari ITERA? Rata-ratanya itu beda enggak? Ya, nah ketika kita bilang berbeda, ketika kita bilang bedanya antara pakai statistik dengan bedanya itu tanpa statistik itu apa? Ya, misalkan kamu bilang tanpa statistik, kapan kamu juga bisa bilang kan, Vera, misalkan, oh beda loh ITERA kan, Nila, tanpa statistik, bisa aja ngomong kayak gitu. Tapi kamu bisa ngomong tanpa statistik dengan statistik. Ngomong beda itu bisa dengan nilai uji statistik tanpa statistik. Perbedaannya apa kalau kita ngomong pakai statistik? Perbedaannya adalah kalau kita ngomong pakai statistik, beda ya, dibilang tadi beda tingkat stres itu adalah bedanya itu bedanya benar-benar real, lebih beda karena beda, bukan beda karena kebetulan. Kalau tanpa statistik bisa aja Vera itu ngambil sampelnya itu kebetulan mahasiswa yang santuy di ITERA versus mahasiswa yang anxiety di Unila. Jadi kebetulan sampelnya itu di ITERA mahasiswanya santuy, di Unila mahasiswanya anxiety. Berarti pasti yang lebih tinggi tingkat stresnya adalah yang Unila. Padahal itu kebetulan. Kalau pakai statistik kita bilang bedanya itu adalah beda karena kebetulan. Gitu ya. Nah, dengan kata lain, kalau dalam statistik itu disebutnya inferential statistik. Statistik untuk mengambil kesimpulan. Nah, ketika kita mengambil kesimpulan dalam statistik, ya, ketika kita bilang kalau ada perbedaan, artinya nilai tingkat stres tadi itu berasal dari populasi yang berbeda. Kalau ternyata tidak ada perbedaan, artinya semua tingkat itu berada dalam satu populasi yang sama. Ya, jadi sederhananya lah dari yang tadi saya ceritakan, tetapi kalau secara statistiknya, ketika kita bilang, oh beda tingkat stresnya, itu berarti tadi rata-rata itu berasal dari populasi yang berbeda. Ya, itu secara statistik filosofinya. Nah, ANOVA itu nama lainnya adalah FTS. Kalau dua kelompok tadi kan TTS, student T-test. Kalau ANOVA banyak kelompok itu namanya F-test, nama lainnya. Nah, itu diambil dari nama penemunya ya, yaitu Sir Ronald Fisher. Uji F itu adalah ANOVA. Uji F itu didasarkan pada nilai statistik F. Ya, nilai statistik F ini didapatkan dari perbandingan dua varian. Nah, kita bahas apa itu perbandingan dua varian. Varians itu apa? Makanya tadi kan ANOVA itu adalah analysis of variance. Ya, sebenarnya tadi kita bilang ketika kita melakukan uji ANOVA, kita ingin tahu apakah ada perbedaan min atau rata-rata. Ya, tapi kenapa? Itu kan tadi saya bilang apakah ada perbedaan rata-rata ya. Tetapi kenapa ANOVA itu bukan analysis of min, tetapi analysis of variance. Karena sebenarnya yang kita hitung bukan min. Min itu ikut dihitung, tetapi realnya bukan min.
lebih akuratnya itu bukan min yang kita gunakan dalam perhitungan ANOVA. Yang kita gunakan adalah varians. Apa itu varians? Varians itu rumusnya yang ini. Varians itu rumusnya yang ini ya. Nih, varians adalah f kuadrat sama dengan sum dari jumlah dari x min x rata ya, average dikuadratkan dibagi jumlah sampel min 1. Nah, varian itu apa sih sederhananya? X ini adalah nilai masing-masing. X adalah nilai masing-masing. X average ini adalah rata-rata. Jadi varians itu sebenarnya adalah jumlah dari seberapa jauh sih jarak antara nilai masing-masing dengan rata-rata. Ya, misalkan tingkat stres di masing di ITERA, ya ada yang tingkat stresnya 100%, ada tingkat stresnya 98%, ada tingkat stresnya 99%, ada tingkat stresnya 95%. Jadi 100, 98, 99, 95, 94. Rata-ratanya berapa? Misalkan rata-ratanya 96. Nah, masing-masing nilai itu dikurangi dengan 96. Dengan rata-rata 100 dikurang 96, 4. 98 dikurang 96, 2. Nah, setiap jarak ditambahkan. Artinya semakin tinggi nilai varians, artinya simpangan di setiap nilai dari rata-rata itu semakin besar atau semakin kecil. Salah Isya adalah semakin tinggi nilai varians, artinya jarak antara setiap nilai masing-masing, nilai stres masing-masing mahasiswa dengan rata-rata mahasiswa itu semakin besar atau semakin kecil. Salah Isya ada nggak? Mutia Puspa ada? Mutia Puspa ada? Ada, Bu. Oke, ya. Kalau nilai varians itu semakin tinggi, artinya jarak antara nilai masing-masing dengan rata-rata itu semakin lebar atau semakin sempit. Recording in progress. Semakin lebar ya, Bu. Betul sekali ya. Jadi varians itu sebenarnya variasi nama ada. Jadi sebesar apa sih persebaran nilai masing-masing itu terhadap rata-rata. Oke, nah balik lagi kita. Nah sebenarnya varians itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Ya, jadi varians itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Oke. Nah, jadi F statistik itu adalah rasio antara dua nilai varian. Ya, nanti kita lihat lagi. Ini statistik itu didasarkan antara rasio dari mean square ya ini. Jadi nilai nanti kita kalau menghitung F nih, ini rumusnya nih. Nanti kita akan belajar ya ngitung nilai F secara manual. Hitung F itu adalah mean square between per mean square error, MSB per MSE. Apa sih mean square itu? Mean square itu ya adalah sum of square dibagi nilai degree of freedom. Sum of square itu apa? Sum of square itu adalah varian. Ya, jadi F nilai F itu dihitung dari rasio antara dua nilai varian yang dibagi dengan degree of freedom. Nanti kita lihat apa itu degree of freedom pelan-pelan. Ya, jadi sebenarnya mean square itu adalah kuadrat rata-rata yang dihitung berdasarkan nilai varians dengan degree of freedom. Oke, varian itu apa? Yang tadi kita sudah pelajari. Berapa jauh setiap nilai menyimpang dari nilai rata-rata. Oke. Nah, itu dulu ya. Itu pendahuluan terkait dengan apa itu ANOVA atau F-test ya. ANOVA nama lainnya adalah uji F. Uji F dihitung berdasarkan nilai varians. Varians itu apa? Seberapa jauh nilai individu dari rata-rata. Nah, ANOVA itu jadi hasilnya adalah apakah ada perbedaan antar kelompok. Nah, biasanya tidak berhenti pada ANOVA. Biasanya ada yang namanya uji post hoc. Uji post hoc ini adalah analisis lanjutan untuk mengetahui dari jika tadi ada perbedaan, maka kelompok mana yang berbeda.
Ya, asalkan tadi, apakah ada perbedaan pada tingkat stres antara mahasiswa farmasi di beberapa semua universitas di Lampung? Unila, ITERA, Adila, Mahayati. Kemudian ternyata Pi-nya kurang dari 0,05. Artinya ada perbedaan. Nah, kalau ANOVA cuma sampai ada perbedaan. Kita belum tahu yang beda itu apakah antara ITERA dengan Unila, apakah yang berbeda itu antara ITERA sama Adila, apakah yang beda itu antara Unila sama Mahayati. Bisa saja ketika ANOVA-nya itu signifikan, ternyata yang signifikan itu adalah antara ITERA sama Adila. Antara ITERA sama Unila ternyata tidak perbedaan tingkat stresnya gitu. Jadi bisa paham ya. Nah, terkait dengan uji post hoc ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi alur uji ANOVA itu adalah sebelum uji ANOVA harus ada uji normalitas dan homogenitas. Jadi uji normalitas dulu, uji homogenitas, lalu uji ANOVA, lalu jika Pi kurang dari 0,05 maka dilanjutkan dengan uji post hoc. Jika Pi tidak lebih dari 0,05 maka tidak dilanjutkan dengan post hoc. Ya, jadi uji post hoc hanya dilakukan jika uji ANOVA menghasilkan Pi kurang dari 0,05. Oke, beda dengan T-test. Kalau T-test itu berhenti di T-test saja, tidak ada post hoc. Kenapa? Karena kan cuma 2 kelompok. Kalau ada beda pasti dong yang beda antara 2 kelompok. Kalau ANOVA kan lebih dari 2 kelompok, kita tidak tahu bedanya itu di mana, maka harus dilanjutkan dengan uji post hoc. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai inferential statistik hipotesis nol. Ya, inference statistik itu adalah uji statistik untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu adalah apa ada perbedaan. Nah, dalam inferential statistik selalu ada hipotesis nol dengan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau bahasa Inggrisnya null hypothesis ya. Bahasa Inggrisnya null hypothesis. Nah, hipotesis nol kalau dalam ANOVA itu apa? Hipotesis nol dalam ANOVA itu adalah min atau rata-rata, ya, dilambangkan dengan mu ini, ya, rata-rata populasi dari kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2, sama dengan rata-rata kelompok 3, ya, dan seterusnya. Jadi min-nya itu sama untuk semua kelompok. Itu adalah hipotesis nol. Sementara hipotesis alternatifnya adalah rata-ratanya ada yang beda dari semua itu. Ya, jadi rata-ratanya setidaknya salah satu dari rata-rata populasi kelompok itu ada yang beda. Jadi hipotesis alternatifnya bukan rata-rata populasi dari 3 kelompok semuanya berbeda, bukan. Jadi bukan berarti yang tadi antara ITERA, Unila, Adila, Mahayati semuanya beda. Itu bukan. Tetapi ada satu saja yang beda. Bisa jadi ada satu yang beda, bisa jadi ada 2 yang beda tingkat stresnya, bisa jadi 3 yang berbeda tingkat stresnya, bisa jadi semuanya beda. Itulah mengapa setelah ANOVA harus post hoc untuk tahu yang beda itu yang mana, antara Unila dengan Mahayati, antara Unila dengan Adila atau yang mana. Ya, ini jadi adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, kalau P-value kurang dari 0,05 itu artinya kita menolak hipotesis nol jika P-value-nya itu kurang dari 0,05. Artinya kalau P-value-nya kurang dari 0,05, maka kita menolak hipotesis nol dan kita menerima hipotesis alternatif, yaitu ada minimal satu kelompok yang berbeda. Gitu ya. Nah, P-value apakah selalu 0,05? Tidak selalu. Itu adalah P-value itu ditetapkan oleh peneliti. Jadi sebelum kita melakukan peneliti, kita menetapkan P-value-nya berapa. Biasanya itu 0,05 atau 0,01 atau 0,005. Tetapi yang paling umum adalah Pi kurang dari 0,05. Nanti kita akan bahas ya, itu apa maksudnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nanti kalian tugas akhir pasti melakukan statistik. Maka gunakan kesempatan ini untuk belajar. Ya. Oke, kalau ada yang mau menanya langsung raise hand saja, karena tidak ada yang bertanya. Sebelum ada yang bertanya, saya lanjut dulu. Nah, ada syarat utama, syarat yang mudah dari ANOVA ini, one way ANOVA. Yang pertama, data harus terdistribusi normal. Ya, kedua, varians data harus homogen. Ya, kemudian jenis data itu harus numerik. Jadi dalam bentuk angka, numerik angka. Ya, nah apa sih ini maksudnya? Data terdistribusi normal. Data itu terdistribusi normal kalau
distribusi semua data dari setiap anggota dalam suatu populasi, misalkan ya tingkat stres, distribusi nilai tingkat stres nanti. Oke. Saya lanjut dulu. Jadi kalau dikatakan distribusi itu normal, kalau distribusi nilainya itu mengikuti bentuk lonceng kayak gini, bentuk lonceng. Ini kayak bentuk lonceng nggak ini? Afni Ilma Nazila. Ini kayak bentuk lonceng enggak? Iya, ya kayak bentuk lonceng. Ya, jadi ini maksudnya adalah pada suatu nilai ya. Di situ paling banyak orang yang memiliki nilai itu. Jadi misalkan tingkat stresnya 5, itu paling banyak orang yang memiliki tingkat stres 5, yaitu 0,4% misalkan. Ya, jadi sementara kalau kita mundur dari nilai 5 dan naik dari nilai 5, itu akan jumlahnya itu menurun sedikit-sedikit. Ya, misalkan yang tingkat stresnya 5 itu ada 40%. Yang tingkat stresnya itu adalah 4, ada 20%. Ya, yang tingkat stresnya 3 ada 0,05 atau 5%. Jadi semakin jauh nilai tingkat stres dari rata-rata, ini minnya 5 ya. Semakin jauh dari rata-rata, itu frekuensi persen populasinya itu semakin sedikit. Nah, itu namanya distribusi normal. Ya, jadi misalkan mahasiswa farmasi ITERA, ya, yang tingkat stresnya 5 itu ada 40 dari 100. Yang tingkat stresnya 4 ada 20 dari 100. Yang tingkat stresnya 7 ada, yang tingkat stresnya 6 ada 20 dari 100. Seperti itu. Jadi kalau kita plotting distribusi nilai tingkat stresnya itu nanti bentuknya kayak kurva lonceng. Ya, itu namanya terdistribusi normal. Oke? Nah, terus kalau varians data homogen. Ya, jadi variansnya itu sama maksudnya. Varians tadi adalah seberapa jauh. Kan varians itu adalah seberapa jauh ya nilai setiap individu dari mean. Nah, itu sama antar kelompok. Ya, variansnya homogen. Oke, nah sebenarnya inferential statistik ya, jadi bagaimana kita mengambil kesimpulan dari suatu statistik itu adalah kita melihat seberapa jauh populasi itu berbeda. Ya, misalkan ini, kalau ini nih ada dua populasi, ada dua kelompok ya, kelompok merah ITERA, kelompok ungu, kelompok biru tua farmasi Adila. Jadi kelompok yang merah ini adalah ITERA, yang tingkat stres mahasiswa farmasi ITERA yang merah. Yang biru tua ini adalah tingkat stres mahasiswa farmasi Adila. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, itu kira-kira tingkat stresnya sama apa beda antara ITERA dengan Unila, dengan Adila? Kalau di kurva yang ini ya, yang kanan atas Afni, sama nggak tingkat stres? Apa nih? Sama nggak tingkat stres? Sama nggak? Halo? Antara mana tadi, Bu? Yang warna merah ini menggambarkan tingkat stres mahasiswa farmasi ITERA, yang warna biru tua menggambarkan tingkat stres mahasiswa farmasi Adila. Itu sama apa beda tuh kira-kira tingkat stresnya? Sama, Ibu. Sama kan? Nah, tapi kalau kita agak jauh dikit di sini, misalkan yang merah itu farmasi ITERA dan Adila, ini agak beda ya. Ya. Kemudian kalau kita jauh-jauhin lagi, kira-kira lebih sama atau lebih beda tingkat stresnya? Lebih beda. Jadi sebenarnya itu ya, ketika ada dua, kita membandingkan beberapa kelompok, jadi distribusi nilainya itu apakah semakin rapat atau semakin jauh? Kalau dia semakin jauh, artinya tuh beda tingkat stresnya. Nah, makanya tadi kita bilang varians itu kan antara mean dengan nilai individu. Ya, kita lihat di sini ketika kita membandingkan populasi, itu adalah berdasarkan variansnya ya, mean dengan nilai-nilai individu. Oke, nah semakin jauh ya, semakin dia itu beririsannya jauh seperti ini, maka nanti beririsannya semakin sedikit kan?
Nah, maksudnya P kurang dari 0,05 itu adalah yang beririsan hanya sedikit. Ya, jadi yang beririsan hanya sedikit. Jadi kalau semakin variansinya itu sama, maka dia adalah H0. Ya, variansinya sama antar kelompok. Makin dia jauh, berarti hipotesis alternatif. Ya, oke. Nah, itu tadi adalah pendahuluan. Ya, sekarang kita langsung masuk ke bagaimana menghitung one way ANOVA. Ya, nanti di sini saya di sisa waktu hari ini, sesi siang ini, saya menjelaskan bagaimana kita menghitung. Nah, nanti di sore itu saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan SPSS untuk melakukan uji ANOVA. Ya, oke. Jadi yang penting ini nih. Jadi nanti rencananya sih di ujian kalian harus menghitung ANOVA secara manual. Jadi kalian harus paham, oke? Oke, ini rumusnya ya. Ini adalah rumus, saya akan memasukkan rumus. Jadi supaya kalian ingat rumusnya. Jadi kalian tidak perlu hafal mati rumusnya, saya akan memasukkan, nanti kalian yang harus melakukan perhitungan. Oke, nah jadi rumus ANOVA ya, yaitu F sama dengan mean square bit width MSB, mean square bit width, mean square error MSE. MSB dihitung dari apa? MSB dihitung dari sum of square between SSB K-1. K ini adalah jumlah kelompok. Nah, kalau farmasi ITERA, farmasi UNILA, farmasi ADILA, farmasi Mahalayati ada berapa kelompok? Fardita, Oda, Josan? Ada berapa kelompok? Fardita ada? Ini saya catat ya namanya ya, kalau dipanggil nggak ada ya. Fardita ada? Tidak ada. Nadila Larasati. Nadila Larasati ada? Ada Ibu. Ada ya, soalnya kelihatan. Kalau tadi, ada berapa kelompok tuh? Berarti. Farmasi ITERA, Malhayati, Adila, Unila. Ada berapa kelompok berarti? 4 Ibu. 4. Berarti K-nya berapa? K-nya? K-nya? K4, oke. Kalau MSE, mean square error, ini adalah dihitung dari, ini salah nih ya, harusnya SSE, ada aja yang salah. Ini SSE, sum of square error, dibagi dari per N min K. N itu adalah jumlah sampel pada masing-masing kelompok. Oh, sorry. Sorry. Jumlah sampel dari semua kelompok. Jadi kalau setiap kelompok ada 10, ya, maka kalau di ITERA ada 10 yang ikut uji penelitian, farmasi Malhayati 10, Adila 10, Unila 10, maka N-nya itu adalah 40. Oke? Nah, oke, lanjut ya. Terus degree of freedom itu apa? Degree of freedom itu K-1. Ini adalah degree of freedom B, DFB, degree of freedom between K-1. Nah, ini nanti untuk membagi MSB. Jadi MSB itu adalah SSB per degree of freedom between. Ya, SSB per K-1. Sementara kalau MSE itu adalah SSE per degree of freedom error. Ya, N-K. Ya. Nah, between treatment itu apa sih? Between treatment itu adalah varians antar kelompok. Jadi persimpangan nilai masing-masing dengan persimpangan rata-rata kelompok. Saya ulang. SSB between treatment itu adalah penyimpangan rata-rata setiap kelompok dengan rata-rata keseluruhan. Jadi ya ini nilainya varians SSB ini dihitung dari XJ. Ya, rata-rata XJ ini adalah rata-rata nilai pada masing-masing kelompok dikurangi rata-rata seluruh kelompok. Nanti akan ada contohnya biar kalian ingat ya. Jadi, nah kalau itu namanya berarti varians antar kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu berbeda sejauh apa sih terhadap rata-rata seluruhnya. Oke, nah kalau error
itu adalah varians masing-masing anggota kelompok dengan rata-rata masing-masing kelompok. Jadi error ini nama lainnya adalah sum of square within. Jadi varians dalam setiap kelompok, nama lainnya sum of square within. Varians dalam masing-masing kelompok. Itu disebut juga dengan error. Jadi kalau between treatment, varians dalam between treatment semakin tinggi nilai SSB-nya, artinya antar kelompok itu tingkat stresnya berbeda. Jadi kalau kita pengen mendapatkan nilai signifikan dari tingkat stres mahasiswa di antara masing-masing universitas, kita pengen SSB-nya ini tinggi. Tetapi error ini apa? Error itu adalah variasi dalam setiap kelompok. Artinya ini adalah variasi untuk setiap masing-masing kelompok. Jadi ini adalah tingkat stres di farmasi ITERA sendiri itu berbedanya seberapa sih antar mahasiswa. Ya, sehingga kalau nilai SSE-nya itu tinggi, kita akan semakin sulit untuk mendapatkan nilai signifikan terhadap tingkat perbedaan stres antar kelompok. Oke, nanti kita lihat contohnya ya, biar nah ini masih bahasa Inggris nih. Nih, sekarang kita numerator ini bagian atas ya, yang ini MSB. Oke, numerator ini adalah sum of square between. Jadi jumlah varians antar kelompok. Ya, misalkan min masing-masing kelompok ya, misalkan min masing-masing kelompok itu 11,2. Jadi ini misalkan rata-rata tingkat stres farmasi ITERA 11,2. Rata-rata tingkat stres mahasiswa UNIL 8,9. Rata-rata tingkat stres mahasiswa Adila 10,6. Rata-rata tingkat stres mahasiswa, tadi urutannya gimana? Urutannya pertama ITERA 11,2 ya. Adila 8,9, Unila 10,6, Malahayati 8,8 ya. Nah, min keseluruhan yaitu ditambahkan 11,2, 8,9, 10,6 ditambah 8,8 dibagi 40. Ya ini 10 untuk masing-masing universitas nih, mahasiswanya yang ikut terlibat penelitian. Rata-rata seluruhnya adalah 9,915. Ya. Nah, maka untuk kita mencari SSB itu adalah 11,203 dikurang 9, 8,9 dikurang 9,9 dikurang 8,9, 10,6 dikurang 9,9, 9,9 dikurang 8,8. Nah itu dijumlahkan dan dikuadratkan varians itu. Dijumlahkan lalu dikuadratkan. Maka semakin tinggi nilai numerator variasi SSB, maka artinya if the group means artinya semakin tinggi variansnya, artinya rata-rata untuk masing-masing kampus tadi semakin jauh dari rata-rata keseluruhan. Artinya semakin tinggi kemungkinan kita untuk menolak hipotesis nol. Artinya semakin tinggi kita mendapatkan nilai signifikan. Ya, jadi kalau kita ingin melihat setiap min dari setiap kelompok adalah berbeda, are different, ya, kita pengennya min itu semakin min setiap masing-masing kelompok semakin jauh dari min keseluruhan kelompok, gitu kan? Nah, misalkan nih, ya, ini digambarkan dalam grafik ini. Ya, jadi ada ini misalkan garis ini ya, ini menggambarkan rata-rata keseluruhan kelompok. Jadi rata-rata tingkat stres dari 4 universitas. Sementara yang titik-titik biru ini menggambarkan rata-rata dari masing-masing universitas. Misalkan ini rata-rata dari farmasi ITERA, ini rata-rata dari farmasi Adila ya, rata-rata dari farmasi ITERA ini 9,8. Rata-rata dari farmasi Adila 10,6, rata-rata dari farmasi Unila 10,9, rata-rata dari farmasi Malahayati 12. Nah, sementara dia tuh deket kan, rata-rata keseluruhan, bukan garis ini bukan rata-rata keseluruhan. Berarti kalau kita bikin rata-rata ini sekitar berapa nih? Mungkin di sekitar sini ya rata-ratanya ya. Nah, ini artinya variabilitasnya rendah.
low variability. Sementara kalau yang high variabilitas tinggi, variannya tinggi ya, itu farmasi ITERA nilai stresnya 8, farmasi Adila nilai stresnya 10, farmasi Unila nilai stresnya 12, farmasi Malahayati nilai stresnya 14. Artinya itu nilai variansnya tinggi. Artinya nanti pembagi atas itu tinggi, SSB, sum of square between. Ya. Nah, kalau denominator itu yang bagian bawah, sum of square error, SSE yang tadi ya. Ya, SSE ini ya. Jadi ini adalah nominator bagian atas ya, dia bagian atas kan SSB. SE ini adalah bagian bawah denominator. Ya. Nah, kita lihat denominatornya. Nah, kalau denominator ini adalah sejauh apa sih ya masing-masing nilai terhadap grup min, terhadap kelompok rata-rata pada setiap kelompok. Jadi seberapa jauh nilai setiap mahasiswa di dalam satu universitas terhadap rata-rata di universitas tersebut saja. Ya, jadi kalau variansnya itu kecil, ya, maka berarti tingkat kesalahannya itu rendah untuk setiap kelompok tersebut. Ya, ini. Kalau misalkan nilai SSE-nya itu rendah, maka nilai setiap individunya itu kecil bedanya dari rata-rata. Ya, jadi bentuk distribusi kurvanya seperti ini. Tetapi kalau SSE-nya itu tinggi, maka dia lebar seperti ini. Artinya nilai setiap individunya itu jauh dari min. Nah, semakin jauh nilai setiap masing-masing mahasiswa terhadap rata-rata dari satu universitas, artinya nilai denominatornya itu tinggi. Artinya semakin sulit kita, kalau nilai bawahnya tinggi, maka nilai F itu semakin kecil. Ya, nah untuk mendapatkan p-value kurang dari 0,05, nilai F-nya itu harus besar. Sehingga semakin kecil F bawahnya, semakin kecil nilai MSE, semakin kita akan besar mendapatkan nilai F. Kalau semakin besar mendapatkan nilai F, semakin besar kemampuan kita untuk mendapatkan P kurang dari 0,05. Ya, ini maksudnya error, variasi antar mahasiswa dalam satu universitas. Itu MSE. Kalau MSB itu adalah variasi antar universitas. Makanya disebutnya between. Makanya disebutnya between. Kalau yang bawah disebut error, artinya variasi dalam satu kampus. Jadi kalau kita pengennya penelitian kita itu nilainya signifikan, artinya ada perbedaan antar tingkat stres, maka kita pengennya yang between ini besar, yang error ini kecil. Oke? Nah, ini yang SF, wah, ya itu disebut juga dengan background noise. Ya, variasi dalam kelompok yang kita inginkan disebut juga background noise. Ya, nah ada yang disebut dengan distribusi nilai F. Ya, apa itu distribusi nilai F? Distribusi nilai F itu adalah nilai yang didapatkan dalam suatu uji coba dan itu menjadi patokan untuk kita melakukan penarikan kesimpulan dalam setiap melakukan uji ANOVA. Ya, jadi ahli statistik sudah membuat nilai distribusi nilai F statistik dan itu menjadi acuan bagi kita setiap kali melakukan uji statistik. Nah, bagaimana mereka ahli statistik itu mendapatkan distribusi nilai F? Dengan mereka melakukan penelitian dari satu populasi yang sama, dari satu populasi besar, misalkan mereka melakukan di farmasi ITERA. Kemudian dia mengambil random sampling, saya ngambil Marvin, saya ngambil Mutia, saya ngambil Teresia, saya ngambil Elvira, ya. Nah itu dia hitung frekuensi tingkat stres, berapa orang yang tingkat stresnya 8, berapa orang yang tingkat stresnya 6, berapa orang tingkat stresnya 6, kemudian dia membuat kurva, ya. Nah kurva distribusi maksudnya ya. Jadi
Itu namanya kurva distribusi. Jadi mereka melakukan penelitian terhadap satu populasi yang sama. Jadi itu artinya nilai distribusi itu ketika hipotesis 0. Ya, ketika nilai-nilai itu berasal dari satu populasi yang sama. Ya, kemudian mereka menghitung nilai F. Ya, kemudian nilai F itu dihitung distribusinya. Mereka kemudian membuat probabilitas, ya. Probabilitas itu apa? Jadi maksudnya kalau nilai F-nya sekian, ya, itu berapa persen sih probabilitasnya bahwa dia berasal dari nilai hipotesis yang sama. Nah, kurva probabilitas ini yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Dan ini menjadikan dasar kita dalam mengetahui nilai p-value. Ya, ini dihitungnya dari jadi kita nggak terlalu detail ya membahas nilai distribusi ini ya. Ini secara sekilas aja karena ini statistik sekali ya. Jadi bagaimana mereka mendapatkan nilai F. Nah, nilai F itu tergantung dari degree of freedom. Degree of freedom itu yang tadi kalian hitung di gini. K-1 dengan N-K. Degree of freedom 1 itu adalah K-1, degree of freedom 2 itu adalah N-K. Nah, jadi kalau ini contohnya, ini adalah salah satu nilai kurva distribusi probabilitas nilai F. Ini adalah kurva probabilitas nilai F. Jadi kalau suatu penelitian DF1-nya, K-1-nya, jumlah kelompok dikurang 1-nya adalah 3, DF2-nya ini adalah jumlah seluruh sampel dikurangin jumlah kelompok itu adalah 30. Nah, kurvanya seperti ini. Jadi nilai F-nya yang dia hitung dengan cara yang rumus tadi, itu kemungkinan untuk mendapatkan nilai 0,7, kemungkinan untuk mendapatkan nilai berapa yang ini ya? Ada nilai, saya kasih garis. Kemungkinan untuk nilai F-nya itu sekian, itu adalah 0,7%. Bukan 0,7, artinya 70%. Ya. Nah, nilai 0,05%, 0,05 ya, artinya 5%, itu adalah ketika nilai F-nya itu 2,92 ke atas. Ya, artinya apa? Artinya hanya ada 5% kemungkinan nilai-nilai tersebut berasal dari populasi yang sama. Kecil nggak 5% kemungkinan bahwa nilai-nilai tersebut berasal dari populasi yang sama? Kalau hanya 5% kemungkinan nilai-nilai tersebut berasal dari populasi yang sama, itu artinya besar apa kecil? Kalau 5% kemungkinan mereka berasal dari populasi yang sama, kecil. Artinya ada 5%, hanya ada 5% kemungkinan bahwa nilai tingkat stres itu sama dari semua universitas. Ya, maka nilai F itu jika kita mendapatkan nilai F lebih dari 2,92 artinya kurang dari 5% kemungkinan tingkat stres antar universitas itu sama. Paham nggak? Ya, karena ini adalah distribusi nilai F ya, persentase distribusi persentase nilai F. Ya, maka kalau misalkan nilai F-nya itu kurang dari 2,92 artinya ada lebih dari 5% kemungkinan sebenarnya nilai stres itu sama. Nilai stres itu berasal dari populasi yang sama. Karena nilai F itu tadi dilakukan penelitian dari satu populasi yang sama. Artinya nanti ketika kalian menghitung nilai F dengan rumus yang tadi saya tampilkan, ya, ketika kalian nanti menghitung nilai F dari rumus ini, kalian bandingkan nilai F hasil kalkulasi dengan F tabel. Tabelnya berdasarkan apa? Tabelnya berdasarkan nilai DF1 dan DF2.
Kemudian kalian pakai tabel yang itu adalah 0,05. Bisa jadi saya menampilkan dua tabel pada soal. Tabel 0,01, tabel 0,05. Tetapi kalau di soal saya nyuruhnya P value harus kurang dari 0,05 untuk dapat menolak hipotesis 0, maka kalian harus menggunakan tabel yang 0,05 ya. Nah, ini adalah kurva dari satu jenis DF1 dan DF2. Ya, kemudian ini adalah tabel keseluruhan untuk P value 0,05 dan DF-nya itu berbagai DF. DF1-nya ini dari 1 sampai 120, DF2-nya dari 1 sampai 120. Ya, nah misalkan yang ini ya, DF1-nya 3, DF2-nya 30. Maka kita ambil di sini, DF1-nya 3, DF2-nya 30. Maka P value-nya adalah harus F-nya harus lebih dari 2,92. Ya, sama dengan ini. F-nya harus lebih dari 2,92 untuk mendapatkan P-value kurang dari 0,05. Gitu ya. Nah, ini sempat nggak? Ya, mudah-mudahan sempat ya. Nah, ini kita kasih contoh. Jadi ini contoh menghitung manual ya. Jadi ini adalah suatu penelitian yang ingin menghitung pengurangan berat badan seseorang dengan jenis diet yang berbeda. Ada 3 jenis diet ya, yaitu diet rendah kalori, diet rendah lemak, diet rendah karbohidrat, dan kontrol. Artinya ini orang yang nggak diet sama sekali. Ya, gitu. Jadi dibandingkan. Nah, ternyata ini yang rendah kalori kurangnya 8 kilo berat badannya setelah menjalani diet. Ada orang yang ini Marvin, ini misalkan Teresia, ini misalkan Mutia. Jadi Marvin diet rendah kalori, tetapi berkurang berat badannya 8 kg setelah 1 bulan. Teresia diet rendah kalori, berkurangnya 9 kg setelah sebulan. Ya, kemudian Mutia diet rendah kalori, berkurangnya berat badannya 6 kg setelah 1 bulan ya, dan seterusnya. Ini yang rendah lemak, rendah karbohidrat, ini yang kontrol ya. Nah, kemudian kita hitung jumlah ya. Nah, jumlah setiap orang dalam setiap kelompok. Nah, ini jumlahnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data untuk setiap kelompok. Ini juga ada 5, ada 5, ada 5. Nah, ini rata-rata grup, rata-rata setiap kelompok. 8 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 3 dibagi 5, 6,6. 2 ditambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 1 dibagi 5, 3, dan seterusnya. Ya, ini adalah rata-rata kelompok grup min. Ya. Nah, kita hitung DF1-nya, K-1. K-nya 5 kurang 1. Jadi DF1-nya adalah 3. Ya, DF2 N-K. N-nya itu 20 kan? Karena masing-masing kelompok 5, jumlah kelompoknya 4, maka 5 kali 4, 20. K-nya adalah 4, jadi 20 dikurang 4 adalah 16. Jadi DF1-nya adalah 3, DF2-nya adalah 16. Nah, di tabel yang tadi, 3 sama 16. Mana tadi? Oh, belok-beloknya aja waktu ya. Mana tadi? Kok malah stop share? Ini. Mana sih? Masih terlihat ya slide-nya ya? Nah, kalau misalkan tadi sampai mana saya? Untuk mencari tabel, Ibu. Iya, cari tabel ya. Nah, ini kan 1 dengan DF1-nya adalah 3, DF2-nya adalah 16 ya. Nah, kita lihat di tabel. Nah, DF1-nya adalah 3, DF2-nya adalah 16. Maka nilai P-nya F-nya berapa? F tabelnya berapa, Mutia? Kalau DF1-nya 3, DF2-nya 16, F tabelnya berapa? Mutia Octavia? F tabelnya berapa? Kalau DF1-nya 3, DF2-nya 16, F tabelnya berapa? 3,22. Betul sekali. Iya, 3,24. Jadi karena F tabelnya itu adalah 3,24, ya, F tabelnya adalah 3,24, maka kita bisa menolak hipotesis 0 jika F hasil hitungan kita adalah lebih dari 3,24.
Di mana itu artinya kalau lebih dari 32,24 artinya p-value-nya adalah kurang dari 0,05. Ya, artinya kalau F hitungnya adalah lebih dari 3,24, hanya ada kurang dari 5% kemungkinan penurunan berat badan antar semua kelompok itu berasal dari populasi yang sama. Ya, jadi untuk mendapatkan nilai signifikan, F hitung harus lebih dari F tabel. Ya, nah jadi dihitung SSB-nya dulu. Kan ada atas SSB, bawah SSE ya. SSB itu berarti adalah varians antar kelompok. Artinya kalian mengurangi rata-rata masing-masing kelompok dengan rata-rata seluruh kelompok. Rata-rata seluruh kelompok tadi 3,6 kan? Jadi 6,6 dikurang 3,6. 3,0 dikurang 3,6. 3,4 dikurang 3,6. 1,2 dikurang 3,6. Nah, itu dikali dengan N ya, jumlah sampel pada masing-masing kelompok. Jumlah kelompoknya sampel kan 5 ya. Ada 5, ini 5. Oke, SSB-nya didapatkan 75,8. Oke, nah itu kalian harus pelajari banget ya karena ini akan masuk ke ujian. Tadi udah dapat SSB. Kalau SSB nilainya cuma 1. Kalau SSE kalian harus menghitung dari masing-masing kelompok. Ya, pertama dari kelompok diet rendah kalori ya, 8, 9, 6, 7, 3. Kemudian rata-ratanya adalah 6,6 nih. Tadi kan 6,6 ya rata-ratanya ya. Nah, kita hitung 8 dikurang 6,6, 9 dikurang 6,6, 7 dikurang 6,6, 3 dikurang 6,6, dapat hasilnya segini. Kemudian ini dijumlahkan, dapatlah hasil 1,4. Maka dari yang diet rendah kalori, SSE-nya 21,4. Dari rendah lemak, SSE-nya 10,0. Ya, dari diet rendah karbohidrat, SSE-nya 5,4. Kemudian dari kontrol, kelompok kontrol yang tidak diet, SSE-nya 10,6. Lalu dijumlahkan dari masing-masing kelompok. 21,4 ditambah 10, ditambah 5,4, tambah 10,6, 47,4. Ya, kemudian masuklah kita ke perhitungan mean of square, MSB. MSB-nya adalah 75,8 ya. SSB tadi 75,8 dibagi DB3. Nah, yang bawahnya adalah 47,4 ini. Ya, dibagi dengan nilai degree of freedom 16. 47,4 dibagi 16 sama dengan 3. Nilai F-nya adalah 5,3 dibagi 3,0, 8,43. Tadi nilainya F tabelnya berapa Teresia? F tabel tadi berapa? 3,24. F hitung berapa? F hitung berapa? Ini jadinya 8,43. Artinya F hitung lebih besar atau lebih kecil daripada F tabel? Artinya p-value-nya kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05 dari penelitian ini. Lebih besar. P-value-nya lebih kecil dong. Kalau F hitung lebih besar daripada F tabel, artinya p-value-nya kurang dari 0,05. Ya, ini saya balikin ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kembali ke tabel distribusi, kurva distribusi nilai F. Nih, ini adalah F 2,95 ini adalah nilai F hitung, F tabel. Maka kalau F hitungnya lebih dari F tabel ya, misalkan 4, artinya p-value-nya itu kurang dari 0,05. Arsirannya sedikit nih. Hanya kecil. Arsiran merah ini adalah persen kemungkinan mereka berasal dari populasi yang sama. Hanya ada 5% kemungkinan mereka berasal dari populasi yang sama. Maka kalau hanya 5% kemungkinan mereka berasal dari populasi yang sama, artinya mereka itu lebih besar kemungkinannya, ada 95% kemungkinan mereka berasal dari populasi yang sama. Ya, artinya ada 95% kemungkinan rata-rata penurunan berat badan masing-masing diet itu berbeda. Oke, bisa dipahami nggak, Teresia, sampai situ? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, jadi kalau F tabel, kalau yang tadi ya, hasil ini ya, terakhir ya, coba lagi ya, Teresia. Nah,
Karena hasil perhitungan kita 8,43, tabelnya, F tabelnya berdasarkan DF tadi adalah 3,24, maka kesimpulan dari penelitian ini apa, Teresia? Apa kesimpulannya? Kamu menolak HO, menerima HO apa menolak HO? Menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis 0? Jelas ya. Ada yang tahu? Kak, apa? Apa tadi sih? Kamu menerima H0 atau menolak H0? Kalau F tabel, F hitung kamu lebih besar daripada F tabel. Dari wow. Menolak H0, Bu. Kenapa? Siapa yang jawab? Vina ya? Siapa yang jawab menolak? Menolak? Siapa? Lia, Ibu. Dia. Kenapa Lia. Lia Anggraeni ya? Lia Anggraeni ya? Iya, Ibu. Bisa Lia jelaskan sedikit? Kenapa kalau F hitung lebih dari F tabel, Lia menolak H0? Ya, karena tadi H0 itu kan dia rata populasi. Nah, sedangkan intinya itu H0 tadi adalah rata-rata dari populasi, sedangkan alternatifnya tadi bukan rata-rata dari populasi. Sedangkan kita lihat dari tabel tadi perbedaannya itu jauh, Ibu. Jadi gini, saya perbaiki sedikit ya. H0 itu adalah rata-rata dari masing-masing kelompok itu berasal dari populasi yang sama. Ya, H0 adalah rata-rata dari masing-masing kelompok berasal dari populasi yang sama. Dengan kata lain, rata-rata masing-masing kelompok sama. Dengan kata lain, penurunan berat badan setiap kelompok sama. Itu adalah H0. Nah, alternatif adalah jika rata-rata masing-masing kelompok berbeda. Ada yang berbeda. Ada minimal satu kelompok yang memiliki rata-rata penurunan berat badan yang berbeda. Ya, ketika kita menolak H0 berarti kita menerima H alternatif. Oke. Nah, H0 itu p-value kurang dari 0,05% apa artinya? Artinya kemungkinan untuk rata-rata masing-masing kelompok itu berasal dari populasi yang sama itu kurang dari 0,05%. Kalau kalian bilang P kurang dari 0,05%, artinya hanya ada 5% kemungkinan penurunan berat badan masing-masing kelompok itu sama. Ya, nah P kurang dari 0,05% itu adalah arsiran merah tadi. Ya, P itu kurang dari 0,5%. Jika nilai F itu lebih dari nilai F tabel. Jika nilai F hasil perhitungan lebih dari F tabel, maka hanya ada kurang dari 5% kemungkinan mereka berasal dari populasi yang sama. Oke, waktunya habis ya. Amelinda, mau ingatkan waktu ya? Maaf, iya Ibu, kan kami Ya, belum oke. sholat dan sudah Betul. presentasi. Oke, jadi kalian siapkan pertanyaan. Nanti sore, kalau kita setuju ketemu lagi, kita ketemu, silahkan bertanya. Dan saya akan menunjukkan cara SPSS ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Saya cukupkan dulu ya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Recording